Halo, perkenalkan kami dari Universitas Bina Nusantara. Jadi kami ingin mewawancarai terkait perusahaan PT Hatri Mutiara Kopier. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Keino Gustaf. Nama saya Hilmi Saputra. Nama saya Michael Satrio. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Fikri Inanda Riswara. Kalau boleh tahu, Bapak jabatannya apa di perusahaan ini? Untuk saat ini jabatan saya di Kepala Marketing. Saya mau nanya tentang PT Hatri Mutiara Kopier. Kalau boleh tahu, kapan berdirinya dan bergeraknya di bidang apa? Kita berdiri itu dari tahun 2018 dan kita bergerak di bidang jasa pelayanan penyewaan mesin fotokopi dan impor dan ekspor. Boleh dijelasin nggak Pak, bagaimana sejarahnya perusahaan ini bisa berdiri? Oke. Bisa berdiri itu karena pasar di Indonesia yang begitu luas dan kebutuhan akan mesin yang tinggi, namun dikarenakan harga mesin fotokopi yang ada di Indonesia ini yang baru begitu mahal ya, jadi kita menyediakan mesin yang rekondisi yang harganya jauh di angka pasaran. Kalau boleh tahu, visi dan misi perusahaan ini bagaimana? Oke, visi kita menjadi perusahaan yang mampu menciptakan harmonisasi saling percaya antara perusahaan dan customer. Nah, yang kedua, menjadi mitra terbaik dalam memberikan solusi dengan sistem pelayanan sewa bagi para pelanggan. Nah, misi kita adalah untuk memastikan kepercayaan dan kesetiaan klien kami yang berkelanjutan dengan menyediakan layanan yang luar biasa. Ya, saya mau nanya tentang izin perusahaan, Pak. Jadi apa saja jenis izin usaha yang harus dimiliki oleh perusahaan agar dapat beroperasi secara legal? Oke, kalau dari izin itu ada beberapa ya. Yang contohnya akta pendirian, izin lokasi, NIP, SUP, sama TDP. Bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan izin perusahaan di Indonesia? Oke, yang pertama kita harus mendapatkan izin dari RT RW setempat atau domisili. Yang kedua, legalitas berpajakan yang PWP yang diajukan melalui KPP, kantor pelayanan pajak terdekat wilayah usaha kita berada. Yang ketiga ya, akta pendirian perusahaan dibuat notaris, terus perizinan antara izin usaha mikro dan izin OSS. Selanjutnya, berapa biaya yang diperlukan untuk memperoleh hak izin usaha bagi perusahaan? Rata-rata itu untuk CP dan PT itu berbeda. Contohnya untuk CP itu sekitar 4 jutaan dan PT itu sekitar 6 jutaan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah izin usaha perusahaan berlaku seumur hidup atau harus diperbarui secara berkala? Untuk izin yang dikeluarkan dari kantor pajak dan perizinan berusaha IOSS saat ini izin berlaku seumur hidup. Apa saja sanksi yang dikenakan jika perusahaan beroperasi tanpa izin usaha? Oke, biasanya disebut ilegal, akan masalah pada produk yang diperjualbelikan dan akan berdampak pada perusahaan itu sendiri. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari kelompok kami. Bagaimana cara mengecek status atau keabsahan izin usaha sebuah perusahaan? Oke, kita bisa mengeceknya langsung pada USS karena sistem tersebut sudah terintegrasi ke sistem lembaga atau kementerian terkait. Begitu. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mungkin cukup, Pak, pertanyaan dari kami. Terima kasih, Pak, udah meluangkan waktunya. Siap. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak.